Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara kita membuat suatu rencana anggaran bangunan. Jadi nanti saya jelaskan dari bagaimana kita mendapatkan volume sampai proses analisa hingga kita menentukan produktivitas pada pekerjaan dan terakhir sampai time schedule. Nah, untuk yang pertama di sini saya sudah buka file RAB PMM saya yang berada di untuk pembuatan ruang baca dan ruang tunggu yang berada di SD 1 Muhammadiyah Malang. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan volume apa aja yang kita akan buat nanti. Nah, untuk volume itu sendiri kita sudah dapat untuk data volume. Di situ ada di uraian pekerjaan, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, besi dan aluminium, plesteran, kayu, lantai, kunci, pengecatan hingga instalasi listrik. Nah, untuk pekerjaan persiapan ini, untuk setiap pekerjaan ini semua mengacu pada satuan SNI. Nah, sebelum itu kita juga harus mempunyai acuan SNI terlebih dahulu. Jadi analisa Permen Perpu PU yang tiap-tiap kota masing-masing. Nah, untuk itu yang pertama volume, kita sudah cari volume. Saya misalkan mau cari pembersihan lahan. Nah, di sini ada salah satu contoh perhitungan volume pekerjaan untuk pembersihan lahan. Jadi untuk luas ruang tunggu dan ruang baca di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang itu bentuknya tidak simetris. Nah, jadi kita harus cari satu persatu luasan. Nah, hingga sampai ditemukan untuk luasan lahan itu 12,5 meter persegi. Nah, jika sudah, kita semua cari sampai tiap-tiap pekerjaan apa saja yang harus diperlukan. Nah, setelah itu kita masukkan semua tiap uraian pekerjaan-pekerjaannya. Nah, setelah itu kita dapat buat sheet lagi harga tenaga, harga bahan sama harga alat. Nah, untuk harga tenaga, bahan, alat ini kita dapat dari salinan, kita bisa dapat dari dinas pekerjaan umum di tiap-tiap daerah. Soalnya untuk harga satuan tenaga kerja tiap-tiap kota atau tiap-tiap daerah itu memiliki harga satuan yang berbeda. Nah, jadi untuk RAB ini yang membedakan untuk harganya. Jadi untuk analisa ya nanti kita bisa lihat tetap sama kok. Jadi yang membedakan itu hanya di harga. Nah, setelah semua sudah didapatkan untuk harga tenaga, harga bahan, sama harga alat, kita baru masuk untuk mengerjakan analisa harga satuan. Nah, analisa harga satuan ini berasal dari aturan SNI atau pemerintah peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Nah, ini yang terbaru untuk Permen PU nomor 1 tahun 2022. Nah, untuk itu di sana sudah ada template, tinggal kita masukkan harga satuannya aja. Jadi kita tidak usah membuat apa-apa. Jadi nanti menyesuaikan apa yang ada di pekerjaan kita. Semisal kita untuk membuat pengukuran dan pemasangan 1 meter panjang bauplang. Nah, di sana itu sudah ada tabel analisa seperti berikut. Nah, nanti isi dari AHSP
Permen PU nomor 1 tahun 2022 itu yang bikin mereka banyak dicari itu adalah koefisiennya. Jadi mereka membuat peraturan itu sesuai dari hasil lapangan yang sudah dikaji oleh Permen PU. Jadi nanti koefisien ini semua sama, yang membedakan hanyalah harga satuan. Nah, berikut adalah analisa harga satuan pekerjaan hingga semua pekerjaan sampai instalasi listrik. Nah, setelah itu kita rekap analisa harga satuan pekerjaan tadi, kita rekap menjadi satu tabel. Nah, jadi setiap pekerjaan itu ada harga satuannya berapa. Nah, untuk harga satuan ini tergantung nanti analisanya. Kalau kita menurut SNI itu kan ada kode-kodenya. Nah, tiap-tiap pekerjaan itu memiliki satuan yang berbeda-beda. Kayak seperti boplang itu menggunakan 1 meter panjang, untuk pembersihan 1 meter persegi, untuk pembongkaran dinding tembok bata itu 1 meter kubik. Nah, setelah sudah semua dimasukkan hingga akhir, kita barulah masuk ke perhitungan RAB-nya. Nah, untuk perhitungan RAB kita bisa copy dari sheet volume tadi yang ini, kita buat sheet baru, terus kita rename menjadi RAB. Habis itu kita masukkan harga satuan yang di AHSP tadi. Nah, tinggal memasukkan seperti aku contohkan. Ini semisal aku hapus ya. Kita masuk untuk pembersihan lahan, AHSP yang untuk pembersihan lahan itu tinggal sama dengan pindah sheet kayak gini. Nah, caranya seperti itu hingga semua selesai. Nah, nanti tinggal dijumlahkan semua total harga yang di tiap sub pekerjaan. Nah, itu langkah-langkah untuk mendapatkan rencana anggaran biaya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat produktivitas. Apa sih produktivitas? Produktivitas itu kita mencari produktivitas dari pekerjaan kita. Jadi kita mencari durasi pekerjaan sama kebutuhan upah pekerja. Nah, untuk mencari produktivitas ini kita membutuhkan suatu volume pekerjaan, lalu koefisien, terus rencana tenaga yang kita butuhkan saat pekerjaan proyek tersebut. Terus harga satuan ini untuk mencari upahnya. Nah, caranya itu kita kan sudah ada volume. Nah, untuk koefisien itu sendiri pekerja, arti koefisien itu adalah semisal aku ambil contoh yang pengukuran dan pemasangan 1 meter panjang boplang. Nah, jadi untuk satu hari itu pekerja bisa mengerjakan berapa meter panjang boplang. Jadi caranya itu kan untuk pekerja di sini koefisiennya 0,1. Nah, kita cari dulu untuk dalam satu hari itu pekerja bisa menyelesaikan berapa meter. Nah, caranya itu adalah sama dengan 1 dibagi dengan koefisiennya. Nah, itu untuk volumenya. Jadi untuk pekerja ini dalam satu hari itu bisa mendapatkan 10 meter panjang boplang. Nah, untuk itu, setelah itu kita rencanakan berapa tenaga kerja yang kita butuhkan untuk pekerjaan tersebut. Semisal kita masukkan 2 untuk pekerja dan 2 pekerja tukang kayu. Nah, untuk
tenaga kan untuk jumlahnya kan ada 4. Nah, kita beralih ke kolom dimensi. Nah, untuk dimensi ini caranya kita tinggal bagi volume. Nah, volume dibagi dengan volume yang tiap pekerjanya tadi. Maaf. Kita tanda kurung pekerjaan yang tadi dalam 1 hari dikalikan berapa jumlah pekerja. Nah, untuk itu ada 0,25 hari. Nah, untuk durasi kan kita nggak mungkin untuk kita perekapan dalam bentuk 0,0. Jadi untuk perhitungan produktivitas ini untuk yang di durasi itu sebagai pendekatan kita saja. Nah, untuk itu kita langsung bulatkan aja ke 1. Jadi untuk pekerjaan yang lain nanti kan semisal 0,42 itu dijadikan 1 hari, beri hitungannya hari. Nah, lalu di produktivitas ini juga bisa mencari kebutuhan upah pekerja. Caranya itu kan tadi ada jumlah tenaga. Nah, lalu kita kalikan dengan upah pekerja. Nanti akan ada hasilnya. Jadi untuk total upah tinggal kita kalikan upah pekerja dikalikan durasi pekerjaannya. Setelah itu kita selesaikan sampai listrik hingga kita dapat 64 hari, yaitu sama dengan 2 bulan, sekitar 2 bulan pekerjaan. Nah, kalau kita sudah dapat semua data-data yang kita butuhkan, barulah kita bisa membuat time schedule. Nah, dalam time schedule ini bentuknya seperti ini untuk hasil jadinya. Kalau kita lihat di waktu time schedule, waktu pelaksanaan time schedule, nah itu berisi tiap sub-sub pekerjaan. Jadi pekerjaan apa aja, nanti ada subbab lagi. Kalau semisal kalian bisa kalian buat subbab lagi, jadi nanti lebih terperinci lagi untuk pekerjaannya dikerjakan pada saat kalian bisa atur juga untuk waktu pelaksanaan itu bukan bulan ke bulan atau minggu ke minggu, itu bahkan bisa hari per hari. Jadi untuk progres rencana itu sesuai yang kalian ingin kalian buat. Nah, di sini saya akan membuat ulang untuk time schedule-nya. Semisal aku hapus dulu yang kurva S-nya. Nah, caranya itu kan kita buat dulu nih total harga, jumlah harga itu kita ambil dari RAB yang tadi. Nah, kita kan kita buat time schedule-nya per subbab. Jadi tiap-tiap pekerjaan, nah kita masukkan harga satuan harga RAB tadi, kita masukkan ke dalam tabel jumlah harga. Nah, untuk itu kan sudah dijumlah. Nah, baru kita mencari bobot dalam bentuk persentase. Nah, bobot dalam persentase ini kita buat dengan cara, misal aku buatkan yang pekerjaan persiapan. Itu dengan cara jumlah harga dibagi dengan jumlah total harga. Jadi total RAB tadi dikalikan 100 agar menjadi persen. Nah, di situ didapat 5,53%. Nah, untuk itu kita tinggal membagi setiap pekerjaan-pekerjaan ini di tiap minggunya menyesuaikan dengan hari di produktivitas. Untuk pekerjaan persiapan di situ kan totalnya ada 13 hari. Kita hitung, kita genapkan jadi 2 minggu. Nah, untuk 2 minggu ini kita buat minggu pertama dan minggu kedua. Jadi untuk persentasenya
nanti untuk minggu pertama tuh berapa. Kalau di sini saya ambil yang minggu pertama untuk 70% pekerjaan persiapan. Nah, jadi nanti di minggu kedua itu tinggal 30%-nya saja. Nanti kita buat seperti ini. Nah, setelah semua sudah dibagi, kita jumlah rencana progres mingguan itu dengan cara kalian jumlahkan semua yang di minggu pertama menjadi hasil seperti ini. Kita jumlahkan di AutoSum dan nanti kita tarik semua ke sampai bulan 2 ke minggu keempat. Nah, setelah itu kita buat kumulatif progres. Jadi kita tambahkan tiap minggu itu ada penambahan progres berapa saja. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk kita membuat kurva S nanti. Nah, semisal kalau udah semua dimasukkan, kita tinggal membuat kurva S. Caranya kita klik insert, kita pakai yang ini, line with marker. Nah, kalau sudah, kita masukkan data. Untuk series name itu nggak usah, soalnya nanti kita mau hapus juga. Nah, kita ambil yang kumulatif progres mingguan. Nah, itu udah otomatis terbentuk di samping kanan tabel. Nah, kita klik OK, klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal atur penempatan kurva S-nya. Sebelum itu kita hapus dulu untuk aksesnya, terus untuk judul sama gridnya. Nah, kalau udah, kita klik 2 kali pada grafik. Nah, kita pilih yang no fill. Bentar, kita pilih yang no fill agar tembus pandang. Nah, kalau udah, kita tinggal mengatur penempatan, kita paskan pada tempatnya. Jadi pas dimana di waktu pelaksanaan. Nah, sebelum itu kita bisa ubah dulu warna lainnya, atau tidak usah juga tidak apa-apa. Nah, kalau udah, kita tinggal atur aja. Nah, usahain kita pada saat pembuatan kurva S itu kita hampir membentuk huruf S. Nah, dimaksud dari huruf S itu adalah ini, dari ujung pertama sampai naik, terus naiknya melandai sampai ke titik 100%. Jadi kalian tidak asal-asalan dalam menaruh bobot di tiap pekerjaan pada tiap minggunya. Jadi sesuaiin apa yang dilaksanakan di lapangan nantinya. Jadi ini kan untuk proses pembuatan rencana progres mingguan. Jadi nanti untuk di time schedule pada saat pelaksanaan proyek nanti itu pasti ada realisasi progres mingguan. Nah, jadi nanti ada 2 grafik. Jadi di bawah rencana progres mingguan ini nanti ada realisasi progres mingguan. Di situ juga ada kumulatif progres mingguan. Nah, jadi nanti ada 2 grafik untuk membandingkan realisasi di lapangan maupun dengan rencana. Ataukah nanti pekerjaan itu molor, ataukah pekerjaan nanti lebih cepat dari rencana waktu pelaksanaannya. Nah, untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.